Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita datang kepada Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Haleluya, haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup Tuhan, haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu,
bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan Allah yang kami sembah, layak kami agungkan Engkau. Haleluya. Yesus, Yesus, segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami mau memuji, memuliakan Engkau. Kami mau bersorak-sorai di dalam Engkau, dan kami mau bersuka cita di dalam-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memuji-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kasih Allah tak berkesudahan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir, seumur
hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib Tuhan. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang, haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku.
aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, haleluya. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Benar Tuhan, sungguh kami merasakan kasih-Mu nyata di dalam hidup kami. Begitu banyak pertolongan-Mu di dalam hidup kami Bapa. Pagi hari ini kembali kami akan mendengarkan firman Tuhan, firman yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, firman yang memberikan kemenangan bagi kehidupan kami, firman yang menjadi pengharapan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami, pikiran kami, telinga kami tertuju kepada firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah apa yang menjadi isi hati-Mu untuk kami jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febo. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ya, khususnya saya sapa jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya, ya. Tak terasa kita sudah ada di bulan yang kedua, ya. Bulan kedua pun sudah hampir pertengahan, ya. Semua karena kemurahan Tuhan. Biarlah kita menyadari bahwa keberadaan kita itu hanya karena Tuhan saja. Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, tekanan, masalah seringkali masih ada di depan kita. Ada hal-hal yang kita harus hadapi dalam kehidupan ini, ya. Banyak persoalan, banyak beban, banyak masalah, tetapi saya yakin kita akan sanggup, kita akan kuat di dalam Tuhan, ya. Itulah sebabnya pagi ini kita akan belajar lagi kebenaran firman Allah, bagaimana pentingnya seseorang itu bisa berakar dengan kokoh, dengan kuat. Sebab dengan akar inilah, ya. Sebab apa? Ya, akar merupakan bagian yang penting dari sebuah tanaman, ya. Sebab akarlah yang menyerap sari-sari makanan. Nah saudara, tanaman itu subur atau tidak, ya, kuat atau tidak, dan berbuah lebat atau tidak, itu semua tergantung dari akarnya. Itulah sebabnya kita juga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai manusia yang masih hidup di dunia ini, ya. Kehidupan manusia juga itu diibaratkan seperti tanaman tadi. Nah saudara, tadi saya katakan bahwa akar merupakan bagian yang penting dari sebuah tanaman. Sebab dari akarlah akan nampak di situ buahnya, ya, kesuburannya dan sebagainya. Kuat atau tidak pohon itu, ya, itu juga akan tergantung dari akarnya. Itulah sebabnya tadi saya katakan sebagai anak-anak Tuhan, kalau memiliki akar yang kokoh, yang kuat, sekalipun kita sedang dalam persoalan, sedang menghadapi problema yang berat, ya, dengan keadaan sekarang, kondisi, situasi, ya, pandemi yang belum berakhir, ya, kadang-kadang kita dikejutkan dengan berita-berita bertambah lagi dan sebagainya. Berita ini, berita itu dan sebagainya.
Seringkali persoalan-persoalan masih ada di depan ini. Persoalan masih ada di hadapan kita. Kita masih harus menghadapi persoalan. Tetapi itu akan menentukan apabila seseorang memiliki akar yang kuat. Haleluya. Tadi saya katakan bahwa kehidupan manusia juga diibaratkan seperti tanaman tadi. Dan sebagai tanaman, ya, manusia juga mempunyai akar. Haleluya. Haleluya. Itulah sebabnya ya, kita coba akan melihat ya, ada 3 pengertian tentang akar, ya. Yang pertama Saudara, kita lihat dulu yuk dalam Roma pasal 11. Roma pasal 11. Roma 11 ayat 16. Roma 11 ayat 16. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Maksudnya apa? Ya, pengertian apa dari ayat ini? Tadi saya katakan bahwa ada 3 pengertian tentang akar yang kita akan bahas pagi hari ini. Yang pertama Saudara, ya, asal usulnya. Ya. Sumbernya akar itu apa? Asal usulnya itu apa? Kalau kita tadi diibaratkan sebagai tanaman juga, ya, kehidupan manusia itu diibaratkan seperti tanaman juga yang memiliki akar. Itu juga menentukan, itu juga penting asal usulnya, sumbernya dari akar itu apa. Puji Tuhan. Roma menjelaskan kepada saya dan saudara, memberikan satu pengertian bahwa asal usul kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia, ya, dikatakan akarnya kudus. Maka cabang-cabangnya juga akan kudus. Haleluya. Yesus Kristus adalah akar dari gereja. Tuhan Yesus Kristus adalah akar dari sidang jemaat. Kalau asal usulnya kudus, haleluya, sumbernya kudus, akar itu, maka cabangnya juga akan kudus. Haleluya. Karena dikatakan Yesus Kristus ya adalah kudus. Maka kita sebagai cabang-cabangnya harus kudus. Haleluya. Coba kita lihat dulu dalam Yohanes pasal 17. Yohanes 17 ayat 19. Yohanes 17 ayat 19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ya, dikatakan di sini aku, ya, kata huruf besar aku di sini bukan manusia, ya, menunjukkan bahwa Allah atau Yesus yang kita sembah menguduskan diriku bagi mereka. Mereka ini termasuk saya dan saudara. Haleluya. Tuhan Yesus berfirman bahwa aku menguduskan ya diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Sebab kita berasal dari akar yang kudus. Puji Tuhan, ya. Bersyukur saudara, kita adalah orang-orang yang berasal dari akar yang kudus. Maka cabangnya juga akan kudus. Puji Tuhan. Tetapi saudara, kita juga perlu mengingat ya, meskipun kita itu adalah cabang ya, jangan lupa ya, kita juga akar. Haleluya. Tadi dikatakan bahwa kita itu bagaikan akar ya. Ya. Bagaikan cabang. Sebab Yesus adalah akar yang kudus dan kita cabangnya kudus. Nah, sekalipun ya, meskipun kita adalah cabang, tetapi kita juga akar. Ya. Akar dari keturunan kita. Jadi saudara, keturunan kita
kudus, haleluya, atau tidak, itu ditentukan oleh diri kita juga. Sebab kita ini juga selain akar, ya, selain cabang, kita juga jadi akar bagi keturunannya. Jadi kalau keturunan kita kudus, ya, keturunan kita akan menjadi kudus atau tidak, itu tergantung ditentukan oleh diri kita. Haleluya. Saudara, sebab itu mari kita juga mau menguduskan diri agar anak cucu kita juga kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab kita selain kita menjadi cabang, kita juga menjadi akar untuk keturunannya. Puji Tuhan. Jika kita kudus, maka anak cucu kita juga akan diberkati. Amin. Haleluya. Coba kita lihat dulu dalam Amsal Soleman. Amsal Soleman 20. Amsal Soleman 20. Ayat 7. Amsal Soleman 20 ayat 7. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya, dikatakan, ya. Orang yang benar yang bersih kelakuannya, maka dikatakan berbahagialah keturunannya. Puji Tuhan. Itulah sebabnya sebagai orang tua, ya, selain engkau menjadi cabang, ya, Yesus menjadi akarnya, jangan lupa engkau juga menjadi akar bagi keturunanmu, supaya keturunanmu diberkati Tuhan, anak cucumu diberkati Tuhan. Jadilah akar yang kudus, haleluya, akar yang benar, ya, akar yang penuh dengan kebenaran firman, sehingga anak cucunya akan diberkati oleh Tuhan, ya. Itulah sebabnya jangan terlalu takut dan khawatir dengan situasi keadaan sekarang. Sekalipun mungkin situasi keadaan menakutkan hari-hari ini, melihat situasi perekonomian, ya, mungkin sebagai bapak-bapak penghasilan sudah berbeda sekarang dengan dulu, ya, sehingga ada beban yang sedang dipikirkan di pundaknya. Jangan takut, jangan khawatir. Kalau engkau menjadi cabang, engkau menjadi akar yang kudus, maka saya yakin Tuhan juga akan memberkati sampai kepada anak cucunya. Puji Tuhan. Tadi yang pertama kita berbicara tentang 3 hal tentang akar. Yang pertama tadi asal usulnya, ya. Asal usulnya akar itu seperti apa? Ya, kita sudah diperjelas oleh ayat tadi bahwa akar, ya, akar kita adalah Kristus yang adalah kudus. Lalu yang kedua, saudara, betapa pentingnya, ya, sebuah akar harus tertanam, ya. Akar merupakan bagian dari tanaman, ya, yang membuat tanaman itu harus tertanam di satu tempat. Kalau akar itu, walaupun akarnya itu baik, ya, tapi kalau dia tidak tertanam di satu tempat, maka tidak akan ada harapan tumbuh menjadi cabang. Akarnya akan mati di situ, tidak akan bertumbuh. Jadi penting akar juga harus ada di satu bagian, ya, harus tertanam di suatu tempat. Mengapa ini penting? Sebab kalau tidak, saudara, bayangkan akar itu tergeletak, ya, mungkin dia tidak tertanam di satu tempat, bisa diinjak-injak orang, ya. Atau juga seringkali mungkin tanaman itu dipindah-pindah, akarnya akhirnya mati dan sebagainya. Seperti contoh bangsa Israel, ya, yang dikeluarkan Tuhan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dan mereka dikatakan tertanam dalam-dalam di tanah Kanaan, ya. Tertanam dalam-dalam di tanah Kanaan.
Coba kita lihat dulu Mazmur 80. Mazmur 80 ayat 9 sampai ayat 10. Mazmur 80 ayat 9 sampai ayat 10. Telah ku ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Ya, ayat ini begitu jelas dikatakan, telah ku ambil, ku di situ huruf besar adalah Allah. Ya, telah diambil bangsa Israel ini dikatakan, ya, bagaikan pohon anggur diambil dari Mesir dikatakan. Ya, ayat ini. Telah ku halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Sehingga akar itu tertanam di situ dan memenuhi negeri. Dan syarat penting, ya, agar tanaman bisa bertumbuh dan berbuah, ialah harus tertanam. Ya, harus tertanam. Sebab kalau tidak tertanam, ya, pohon itu tidak akan bertumbuh dengan baik. Ya, dan juga akan menunjukkan, akan mempengaruhi juga dari keturunannya. Ya, saudara, sehingga tadi saya seperti saya katakan, kalau tanaman itu dipindah-pindah, ya, bagaimana kehidupan pohon itu? Baru mau bertumbuh dipindah lagi, baru mau bertumbuh pindah lagi. Ya, akhirnya lama-lama pohon itu akan mati, akarnya akan kering. Demikian juga dengan kehidupan rohani. Ya, kita tidak akan dapat bertumbuh. Kita tidak akan dapat bertumbuh dengan baik bila kita tidak tertanam di satu tempat. Ya. Sebab itu mari kita sebagai orang tua menjadi teladan yang baik, ya, bagi anak cucu kita. Supaya mereka juga bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Karena mencontoh orang tua, mencontoh kehidupan orang tuanya. Nah, kalau mereka mencontoh kehidupan orang tuanya, ya, saya yakin ada harapan anak-anak mereka, cucu mereka akan juga diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara, jadi akar itu harus tertanam, ya, di satu tempat. Nah, ini berbicara tentang akar. Lalu hal yang ketiga, tadi saya berkata bahwa kita akan berbicara tentang 3 hal tentang akar. Hal yang ketiga, saudara, tentang kehidupan, ya. Kehidupan dari akar itu. Kita itu bagaikan orang-orang yang dalam kehidupan ini, ya, sebagai akar, dan akar itu harus bertumbuh, ya. Nah, ini berbicara tentang kehidupan rohani. Coba kita lihat dulu Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat ini berkata, hendaklah kamu berakar, tidak cukup berakar tetapi bertumbuh. Imannya bertumbuh, ada satu kehidupan rohani yang bertumbuh. Kehidupan manusia ada 2 bagian. Ya, ada 2 bagian, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Sama seperti tanaman, ya, ada bagian
yang kelihatan dan ada bagian yang tidak kelihatan, yaitu akar yang berada di bawah tanah. Ya, saudara kalau punya pohon di rumah, punya tanaman, kalau saudara mau lihat akarnya sulit karena akarnya itu ditutup di bawah tanah, ya, ada di bawah tanah. Jadi begitu juga dengan kehidupan manusia, ya. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan, seperti tanaman tadi, ya. Jadi akar tidak bisa dilihat sebab ada di bawah tanah. Tetapi ingat, ya, yang tidak kelihatan itu menentukan yang kelihatan. Jangan dianggap remeh akar yang enggak kelihatan di bawah itu karena ditutup dengan tanah. Lalu disepelekan akar itu, ya. Akar itu tidak dipelihara dengan baik karena enggak kelihatan. Dianggap remeh, ya. Tapi ingat saudara, yang tidak kelihatan itu menentukan yang kelihatan. Demikian juga, ya, kehidupan manusia yang tidak kelihatan, yaitu kehidupan rohani, ya. Kehidupan rohani seseorang sulit untuk kita nilai, untuk lihat, ya, sebab manusia bisa saja bersandiwara di depan, ya, nampaknya sepertinya orang rohani, tetapi bagaimana kehidupannya? Seperti tadi, yang tidak kelihatan, ada bagian yang tidak kelihatan, sebagaikan akar tadi, ya, karena tertutup dengan tanah, manusia tidak bisa melihat, ya, tidak bisa melihat bagaimana, ya, kehidupan rohani seseorang itu yang tahu dirinya sendiri dengan Tuhan, ya, sebab Tuhan bisa membaca hati, Tuhan bisa melihat hidup kita, seluruh kehidupan kita itu terbuka di hadapan Allah. Pertumbuhan rohani kita bertumbuh atau macet ataupun turun, ya, Dia tahu bagaimana kehidupan kita. Begitu juga dengan diri kita sendiri. Kita juga tahu kita ini bertumbuh apa tidak, atau bagaikan mungkin berhenti di tempat, tidak maju, tidak mundur. Ya. Kehidupan rohaninya tidak bertumbuh dan juga tidak turun. Yesus pernah berkata, kita jangan suam-suam kuku. Kalau suam-suam kuku, ya, firman Allah pernah berkata, kalau engkau suam-suam kuku, engkau akan diludahkan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, demikian juga kehidupan manusia yang tidak kelihatan, yaitu kehidupan rohani, akan menentukan yang kelihatan. Ini akan menentukan kehidupan jasmani, jangan lupa, ya. Tetapi seringkali kita mengabaikan yang tidak kelihatan. Hanya fokus kepada yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan, ya, diabaikan. Kita lebih banyak memperhatikan yang kelihatan, ya. Yang enggak kelihatan dianggap sepele. Jangan lupa, yang tidak kelihatan ini akan menentukan yang kelihatan. Puji Tuhan, ya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Sebab itu, mari kita mau lebih memperhatikan yang tidak kelihatan ini. Kehidupan rohani ini yang tidak bisa dilihat, yang tidak kelihatan ini kita perhatikan baik-baik. Sebab nanti akan menentukan yang kelihatan. Haleluya. Kadang-kadang seseorang merasa iri. Kok orang lain itu dia kok diberkati oleh Tuhan. Mengapa dia duluan yang dijawab doanya. Mengapa dia mengalami mujizat dari Tuhan. Dan Tuhan memberkati kehidupannya. Seringkali banyak orang merasa iri. Karena dia tidak bisa lihat kehidupan yang tidak kelihatan itu dari seseorang, ya. Sehingga itu menentukan yang kelihatan, ya. Jadi jangan heran
Kalau orang mungkin sepertinya nampaknya karena kita tidak bisa membaca kehidupan rohani seseorang, ternyata dia memperhatikan kehidupan rohaninya lebih dari yang lain, dan dia bertumbuh ya menjadi satu kehidupan rohani yang kuat, yang kokoh, dan yang kelihatan diberkati oleh Allah. Ya. Nampak dari luar Tuhan begitu nyata membela keluarganya, membela kehidupannya, diberkati, dicukupkan oleh Allah. Ya, kita nggak bisa iri. Karena Tuhan yang menilai, Tuhan yang tahu, ya. Sehingga itu akan menentukan ya yang tidak kelihatan. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kehidupan yang berakar, ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana sih kehidupan yang berakar itu. Yang dikatakan kehidupan yang berakar itu seperti apa, ya. Sebab dikatakan akan menentukan akarnya dan harus hidup bertumbuh, ya. Jadi bagaimana kehidupan yang berakar itu? Mari kita akan lihat firman Allah dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin, puji Tuhan. Sebab yang tidak kelihatan itu menentukan, kehidupan rohani itu menentukan yang kelihatan. Jadi bagaimana kehidupan yang berakar? Kehidupan yang berakar adalah orang yang cinta kepada firman Allah, kata ayat ini. Yang suka merenungkan firman Allah siang dan malam. Dia tidak berjalan dalam jalan orang berdosa, bukan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya merenungkan firman Allah siang dan malam. Bahkan ayat ini berkata, ya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Puji Tuhan. Dan apa yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena cinta kepada firman Allah. Suka merenungkan firman Allah. Tidak hidup dalam kehidupan yang berdosa. Sebab tahu ya ada firman Allah yang menuntun hidupnya. Nah saudara, kehidupan yang melekat kepada firman Allah. Haleluya. Ya, yang benar-benar suka akan firman dan merenungkannya. Ada orang yang mungkin ya begitu rajin ya pegang Alkitab, bawa Alkitab, kalau ke gereja Alkitabnya nggak pernah ketinggalan ya, tetapi hatinya nggak cinta firman, sama aja ya. Hatinya tidak melekat kepada firman, hanya supaya dilihat orang saya ini rohani, saya ini bawa Alkitab, saya orang Kristen. Tetapi hatinya, kehidupannya tidak melekat kepada firman Allah. Tidak benar-benar suka akan firman Allah. Dan tidak suka merenungkannya. Boro-boro merenungkannya, suka aja gak suka. Begitu dengar firman Allah tersinggung. Begitu dengar firman Allah merasa seperti oh dia sengaja bicara firman ini buat saya. Padahal pengkhotbah tidak pernah berpikir mau tembak siapa. Ya. Boro-boro mau sempat mikir siapa yang mau ditembak. Ya. Kita perlu Tuhan yang berbicara. Kalau Tuhan sedang berbicara berarti sedang menegur hidup kita karena dia cinta kita. Tapi seringkali kita merasa tidak senang kalau dengar firman Allah yang menegur, mengingatkan kita.
ya, merasa tersinggung dan sebagainya. Berarti tidak cinta firman Allah, tidak melekat dengan firman Allah, tidak suka merenungkan firman Allah. Orang yang suka merenungkan firman Allah, dia akan berkata, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau datang kepada saya berbicara hari ini, karena Engkau cinta saya, supaya saya berubah, supaya saya meninggalkan hal itu, dan Engkau akan berkati saya. Seperti dikatakan tanaman itu bertumbuh subur dan berbuah pada waktunya. Puji Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Orang yang suka akan firman Allah dan merenungkannya, ya, dikatakan seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air. Seperti yang ditanam di tepi aliran air. Pohon itu akan kokoh, ya. Pohon itu tidak akan kekeringan, dan juga, ya, akan terus berbuah pada musimnya. Karena apa? Akar tadi bertumbuh di tepi aliran air. Air ini berbicara tentang firman Allah. Air juga berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus. Karena akarnya bertumbuh di pinggir, di tepi itu, akan membuat pohon itu kokoh. Tidak pernah kekeringan. Sebab ada di tepi aliran air. Dia bisa minum itu, haleluya, air. Sebab ada di tepian air. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang sedang menghadapi tekanan yang berat, menghadapi masalah, ya, mengambil keputusan untuk mati saja, bunuh diri, menghabiskan hidup ini karena kehidupannya, akarnya tidak kokoh, kehidupan rohaninya tidak kokoh, ya, karena tidak ada di tepian air yang membuat dia menjadi kuat di situ, karena air itu yang membuat dia kuat. Bertumbuh terus pohon itu dengan subur. Kalau ada air, ada pekerjaan Roh Kudus, ada firman dalam hidupnya, maka firman Allah berkata tidak akan pernah kekeringan. Bahkan ditambahi di situ, bukan cuma tidak kekeringan, daunnya pun lebat, bahkan dikatakan terus berbuah pada musimnya. Bukankah seseorang yang menanam pohon merindukan buahnya? Ya, begitu senang kalau melihat ada buah, walaupun buahnya cuma satu mungkin, ya, rasanya senang. Walaupun buahnya hasilnya mungkin tidak maksimal, kecil, tapi senang. Di atas ini, ya, di lantai 3, di daks itu ada tanaman-tanaman buah, ya. Walaupun tidak ada tanah, ya, pakai pot. Dan di situ ada tanaman yang saya suka adalah tanaman serikaya. Ya. Karena kalau cari serikaya susah di sini, saudara. Di Jakarta susah cari serikaya yang seperti di Madura misalnya. Ya, di Jawa serikayanya enak-enak, manis-manis, besar-besar, ya, dan enak, nikmat kalau makan. Mau cari susah. Di sini ada tanaman, ya. Waktu dikatakan ini berbuah tante, waduh senangnya hati ini, saudara, ya. Tadi pagi saya sudah makan satu, buahnya dapat satu tadi. Pak, puji Tuhan. Serikaya yang manis walaupun satu, hati senang sekali. Saya berkata kepada yang membantu merawat, terima kasih, ya. Walaupun saya cuma dapat satu, rasanya hati itu bahagia, senang, karena yang ditanam menghasilkan buah, ya. Berapa hari yang lalu juga saya sudah menikmati satu, ya, satu, ini yang ketiga kalinya. Dikatakan masih ada lagi, ya, belum tua. Nah, saudara, dikatakan akan berbuah terus pada musimnya. Kalau pohon itu terawat, maka yakin, ya, akan ada buahnya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, jadi tadi kita berbicara bagaimana yang dimaksud orang yang berakar adalah orang yang mencintai firman Allah, merenungkan firman Allah siang dan malam. Lalu yang kedua, saudara, ya, yang dikatakan orang yang berakar, kehidupan yang berakar,
Yeremia pasal 17 kita akan baca. Yeremia 17 ayat 7 sampai ayat 8. Yeremia 17 ayat 7 sampai ayat 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Haleluya. Ini firman Allah berkata, orang yang mengandalkan Tuhan, yang berakar dengan baik. Pohon itu berakar dengan baik adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Kehidupan yang selalu mengandalkan Tuhan. Ya, dikatakan oleh ayat ini, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya padanya. Ya, nggak cukup seperti itu. Dikatakan di sini akibatnya, ya, dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini satu janji yang sangat, ya, memberikan satu harapan kepada seseorang. Ya, ini janji bahwa orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati, ya, akan melihat hasilnya, bahwa dia akan dikatakan tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, pada hakikatnya kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Kehidupan rohani anak Tuhan yang bertumbuh dewasa akan merasa, ya, tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dengan kata lain, hidup ini bergantung penuh sama Dia. Saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Saya nggak bisa mengalami sesuatu tanpa Tuhan. Ya. Dan orang yang mengandalkan Tuhan akan selalu diberkati, kata firman Allah. Tidak pernah kekeringan dan akan tumbuh subur dan menghasilkan buah pada musimnya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, karena orang itu mengandalkan Tuhan. Kalau kita yakin bahwa kalau bukan karena Tuhan, rasanya enggak mungkin. Maka orang itu menunjukkan bahwa kehidupan rohaninya dewasa. Bahwa seluruh hidup ini tergantung kepada Dia. Mari biasakan, mari didik diri ini selalu mengandalkan Tuhan, selalu mengakui bahwa segala sesuatu karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, enggak mungkin. Ya. Kadang-kadang mungkin cuma hal kecil. Tetapi kalau kita membiasakan diri kita, maka itu aja jadi kebiasaan di hidup ini. Seringkali mungkin cuma hal kecil, tetapi saya biasakan hal itu. Ya, setiap kali saya makan, ya, kalau saya makan di depan piring, saya berdoa sendiri di situ. Saya berdoa, saya berkata kepada Tuhan, saya tidak akan pernah lupakan kata-kata itu saya ucapkan kepada Tuhan waktu saya berdoa untuk makan. Saya katakan, kalau bukan Engkau Tuhan, kalau bukan karena Engkau, saya tidak akan menikmati berkat ini. Mau itu makanan mewah, mau itu makanan sederhana, mau itu makanan biasa, mau itu makanan yang lezat. Tapi saya selalu berkata, kalau bukan karena Engkau, saya tidak akan makan ini. Saya ingin tunjukkan kepada Tuhan bahwa saya ini tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan yang menyediakan, tanpa Tuhan yang menolong, tanpa Tuhan yang memberkati. Saya tidak akan makan ini kalau bukan dari Tuhan.
Mau itu dari tangan seseorang, mau itu mungkin karena kita masak, karena kita belanja, mau dari siapapun. Saya katakan di hati saya, kalau bukan dari engkau, saya tidak akan makan ini. Mari kita biasakan diri ini, bahwa segala sesuatu itu karena Tuhan. Supaya kita tidak bangga, supaya kita tidak menjadi sombong. Kalau kita mungkin bisa menikmati sesuatu, bisa mempunyai sesuatu, karena kita merasa dari diri kita. Tetapi kalau kita yakin itu karena Tuhan, maka kita tidak akan pernah berhenti ya mengandalkan Tuhan dalam segala segi. Puji Tuhan. Tuhan menjamin akar orang benar tidak akan goncang. Puji Tuhan. Ya, coba kita lihat dulu Amsal Soleman 12. Amsal Soleman 12 ayat 3. Amsal Soleman 12 ayat 3. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Puji Tuhan. Haleluya. Saya mengimani firman Allah bahwa akar orang benar tidak akan goncang. Mungkin dunia ini ya semakin hari akan membuat kita menjadi seperti orang yang sedang digonjang-ganjing. Dunia ini makin seperti gonjang-ganjing. Ingin membuat anak-anak Tuhan menjadi goyah, menjadi runtuh. Tetapi firman Allah berkata, orang benar akar orang benar tidak akan pernah bergoncang. Akar orang benar tidak akan bisa dicabut. Amin. Haleluya. Ya, haleluya. Siapapun dia, ya, mau orang kuat, orang yang mungkin kita anggap orang ini adalah orang yang punya pengaruh yang kuat, tetapi akar orang benar tidak akan bisa dicabut oleh siapapun. Dan orang yang jujur ya akan tetap kokoh hidupnya. Tidak tergoyahkan ya, tidak gampang tergoyahkan dengan apapun. Karena hidupnya adalah jujur, hidupnya adalah tulus, akan tetap kokoh. Sebab itu biarlah akar kita tertanam di tepi aliran air. Tadi saya sudah katakan, tepi aliran air yaitu dalam pekerjaan Roh Kudus dan juga firman Allah. Maka hidup kita akan tumbuh subur dan diberkati. Puji Tuhan. Sampai kepada anak cucunya diberkati. Kalau orang tua memperhatikan akarnya dengan benar. Akarnya kudus, maka cabangnya juga akan kudus. Dan dia akan menjadi akar juga ya kepada keturunannya. Dan cabang keturunannya juga akan kudus dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati kita bersama. Mungkin firman Allah pagi ini sederhana, firman Allah biasa, tetapi kiranya boleh menolong saya dan saudara, mengingatkan kita bersama betapa pentingnya kita perhatikan yang tidak kelihatan itu, sebab itu akan menentukan yang kelihatan. Puji Tuhan, mari nyanyikan sebuah pujian. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Padanya kuatkanlah
persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti padanya, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu, Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu, Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu, Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Haleluya. Haleluya. Pujian ini berkata, Dia tidak akan tinggalkan kita. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu. Engkau tahu kehidupan dari anak-anak-Mu saat ini, Tuhan. Kalau ada yang sedang menghadapi beban yang berat, ada persoalan yang sedang dialami, secara manusia mungkin mustahil untuk melihat itu tanda-tanda menjadi baik. Tuhan, kiranya lewat kebenaran firman-Mu menolong bagi mereka-mereka yang sedang berputus asa karena menghadapi tekanan yang berat, menghadapi beban-beban hidup yang begitu berat, menghadapi hal-hal yang tidak mungkin untuk dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih buat firman-Mu. Kami yakin kalau kami mengandalkan Engkau, akar kami kudus karena Engkau adalah, oh Tuhan, kudus. Kami berasal dari Engkau. Kalau kami menjaga hidup ini, kami bertumbuh dengan benar. Akar itu bertumbuh di tepian air. Kami ada di tengah-tengah kebenaran firman Allah. Kami bertumbuh dalam pekerjaan Roh Kudus. Kami yakin, Tuhan, Engkau juga yang akan bela hidup kami. Kami akan ada karena Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Engkau tolong kalau ada jemaat yang sedang mengalami persoalan yang berat. Baik masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah usaha yang macet. Hal-hal yang sedang dialami, ada tekanan-tekanan yang berat, ada orang yang merugikan pekerjaannya, hasilnya, mungkin ada orang yang merampas.
Tuhan, Engkau kiranya menolong apapun kesukaran dan pekerjaan dalam usaha keuangan dalam nama Yesus. Engkau menjadi penolong bagi yang berharap kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan di dalam nama Yesus. Bagi mereka yang sedang terbaring karena penyakit, baik karena virus-virus yang sedang melanda dari anak-anak Tuhan, Tuhan Engkau kiranya jamak mereka, siapapun yang sedang terbaring karena penyakit, karena virus, karena penyakit yang seringkali datang kambuh mengganggu, apapun yang sedang dialami oleh anak-anak Tuhan, baik juga hamba-hamba Tuhan, penyakit apapun dalam nama Yesus, berikan kesembuhan, lepaskan dari penyakit apapun di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagi jemaat yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, Tuhan tolong berkati mereka. Mereka tetap sehat, panjang umur dan diberkati Allah, bahkan rumah tangganya bahagia, penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa kalau ada keluarga-keluarga yang merindukan keturunan, Tuhan Engkau sanggup memberikan keturunan bagi yang tetap percaya di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk anak-anak balita, anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, kaum dewasa, bahkan juga para kaum lansia. Engkau berkati mereka dengan usia mereka yang lanjut. Berikan mereka kesehatan Tuhan, jagai siang dan malam, tetap sehat, dilindungi oleh Allah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Baik mereka yang sudah sekolah dengan tatap muka di sekolah, mahasiswa yang kuliah, semua Engkau lindungi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, baik Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat negara, seluruh bangsa Indonesia. Kuatkan, sanggupkan dan berikan mereka keselamatan yang datang daripadamu. Engkau kiranya selamatkan mereka yang mengalami kedukaan ataupun Engkau hiburkan mereka dan Engkau berbicara secara pribadi. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Tuhan berikan mereka juga kekuatan, kesanggupan untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal. Engkau berkati rumah tangganya, keluarganya, jemaatnya, Engkau berkati di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk keluarga-keluarga dari jemaat yang ada, keluarga-keluarga anak-anak Tuhan dimanapun berada, keluarga-keluarga hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Mungkin ada yang sedang mengalami kehancuran dalam rumah tangga. Tuhan pulihkan dengan caramu. Engkau sanggup memulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat ada dalam tangan Tuhan. Engkau lindungi dan jaga mereka siang dan malam. Sekalipun kami masih ibadah online hari-hari ini, Tuhan kiranya Engkau memberkati mereka yang beribadah dengan benar, akan melihat berkat Allah dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik yang sudah melayani pagi hari ini keterbatasan, yang melayani. Tuhan berkati mereka semua di dalam nama Yesus. Berkat Allah turun atas orang yang hidupnya melayani Tuhan dengan benar. Engkau juga berkati tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan. Mereka yang mentransfer, mereka yang mengantar untuk kas gereja. Mereka juga untuk para donatur gereja, baik juga mereka yang memperhatikan pastori, yang membawa sesuatu di pastori, apa saja yang mereka buat, bagi mereka yang juga sudah mengembalikan milik Allah perpuluhan. Oh Tuhan, apa saja yang mereka sudah buat karena mereka cinta Tuhan, karena mereka mentaati firman Allah. Turunkanlah berkat-Mu atas orang yang percaya. Engkau sanggup membuka tingkap langit, memberkati yang percaya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Engkau sudah memberkati kami. Pagi hari ini jadikan hari yang penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh dengan kemenangan menghadapi apapun pekerjaan iblis. Kami menang, kami tidak mau khawatir lagi, kami tidak mau takut lagi, karena kami punya Allah,
mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, bahkan bimbingan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai setiap hidup kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi ya. Untuk minggu ini dan minggu depan nanti akan diberi kabar lagi apakah kita masih ibadah online atau onsite, nanti akan dikabari lagi ya. Karena melihat tempat kita terbatas, situasi masih seperti ini, Tuhan kiranya menolong kita bersama. Selamat pagi.